Halo, selamat sore. Berjumpa kembali dengan Talim Channel. Kali ini episode keempat dari Bunga Liar. Kita membahas bunga widuri atau biduri atau dengan nama binominalnya Calotropis gigantea. Bunga ini berasal dari Asia Tenggara atau Asia Timur. Mari kita saksikan video dari Talim Channel kali ini. Inilah guys yang namanya bunga widuri atau biduri, atau dalam bahasa Inggris dinamakan crown flower, atau dalam bahasa binomialnya Calotropis gigantea. Ini adalah spesies Calotropis yang berasal dari Kamboja, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Sri Lanka, India, Cina, Pakistan, Nepal, dan Afrika tropis. Bunga widuri adalah semak besar yang tumbuh setinggi 4 meter. Bunga ini memiliki kelopak bunga lilin yang berwarna putih. Setiap bunga terdiri dari 5 kelopak runcing dan mahkota kecil yang menjulang dari tengah yang memegang benang sari. Aestivation yang ditemukan pada Calotropis adalah valvate, yaitu sepal atau kelopak yang melingkar hanya bersentuhan satu sama lain pada bagian pinggir, tanpa tumpang tindih. Tanaman ini memiliki daun lonjong berwarna hijau muda dan batang seperti susu. Latex Calotropis gigantea mengandung glikosida jantung, asam lemak, dan kalsium oksalat. Akar juga mengandung calotropon. Penyerbukan tanaman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai serangga dan kupu-kupu. Ini adalah tanaman inang bagi kupu-kupu raja non-migrasi Hawaii. Calotropis adalah contoh penyerbukan penyerbukan oleh serangga, dan penyerbukan dicapai dengan bantuan lebah. Di Calotropis, Gymnospermium hadir, dibentuk oleh fusi stigma dan andronesium. Serbuk sari berada dalam struktur bernama polinea yang melekat pada piringan perekat kelenjar dan sudut stigmatik. Cakram lengket ini menempel pada kaki lebah yang berkunjung yang mengeluarkan polinia saat lebah menjauh. Ketika lebah itu mengunjungi bunga lain, bunga ini mungkin diserbuki oleh polinium. Buahnya berupa folikel dan bila kering, benih akan menyebar melalui angin. Kegunaan bunga widuri, bunganya tahan lama dan di Thailand digunakan dalam karangan bunga. Ekstra bunga dan daun telah menunjukkan efek hipoglikemik dalam studi praklinis. Bunga ini disukai oleh Ratu Hawaii Liliuokalani yang menganggap mereka sebagai simbol kerajaan dan pemakaiannya digantung. Di Kamboja, bunga ini digunakan dalam pemakaman untuk menghiasi guci atau sarkofagus dan interior rumah tempat pemakaman. Di Indonesia, bunga ini disebut sebagai bunga widuri. Menurut Siva Purana, bunga madar atau bunga mahkota sangat disukai oleh Dewa Siwa. Oleh karena itu, bunga mahkota dan karangan bunga dipersembahkan kepada Dewa Siwa untuk perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas dalam masyarakat. Bunga mahkota juga merupakan salah satu bagian utama dari 9 pohon astrologi atau pohon Navagra. Calotropis menghasilkan serat tahan lama, secara komersial dikenal sebagai tali busur India yang berguna untuk tali, karpet, jaring ikan, dan benang jahit. Benang yang diperoleh dari biji digunakan sebagai islan. Mahkota bunga kapas juga bisa digunakan untuk membuat bantal. Campuran fermentasi bunga widuri dan garam digunakan untuk menghilangkan bulu dari kulit kambing untuk produksi kulit nari, dan dari kulit domba untuk membuat kulit yang banyak digunakan untuk penjilitan buku yang murah. Fungisida yang jauh lebih efektif daripada sifat ointment dan insektisida bunga widuri telah dilaporkan.
Efek alelopati dari bunga widuri pada tanaman pertanian yang berbeda telah dipelajari dengan baik. Ekstra bagian tanaman seperti akar, batang, dan daun memengaruhi perkecambahan dan kekuatan bibit pada banyak tanaman pertanian. Namun ekstra bunga widuri gagal menghasilkan efek merugikan pada gulma seperti Album Chenopodium, Melalotus alba, Melalotus indica, Sparatus indicus, dan Phalaris minor. Digunakan sebagai racun panah. Banyak ekstrak tumbuhan dan hewan telah digunakan sebagai racun panah di seluruh dunia. Dalam banyak kasus, racun dioleskan pada panah atau tombak untuk membantu perburuan mangsa. Alkaloid adalah salah satu racun tumbuhan paling kuat dan ekstra spesies Strechonos. Biasanya digunakan racun panah lainnya biasanya adalah glikosa jantung yang dapat ditemukan di digitalis. Tetapi sebagian besar racun panah ini berasal dari tumbuhan dalam famili Apocynaceae. Keluarga ini termasuk Calotropis gigantea dan Calotropis procera yang lebih kuat. Getah tanaman ini telah digunakan di Afrika sebagai racun panah. Spesies Apocynaceae sering mengandung campuran glikosa jantung, termasuk kalaktin, usarin, kalotoksin, dan kalotropin. Racun ini bekerja dengan cara menghambat pompa natrium kalium, dan efek ini sangat kuat di jaringan jantung. Efek jantung dapat diterapkan untuk pengobatan jantung dan digitalis telah digunakan untuk itu. Namun dosis yang berlebihan bisa menyebabkan aritmia yang bisa berujung pada kematian. Penggunaan medis. Mengingat potensi bioaktivitas calotropin, Calotropis gigantea telah digunakan sebagai obat tradisional di India selama bertahun-tahun dan telah dilaporkan memiliki berbagai kegunaan. Dalam Ayurveda, praktisi India telah menggunakan akar dan daun bunga widuri pada asma dan juga digunakan pada infeksi bakteri, bengkak dengan kemerahan, bisul juga, dan sesak napas, dan kulit kayu pada penyakit hati dan limpa. Tanaman ini dilaporkan efektif dalam mengobati gangguan kulit, pencernaan, pernapasan, peredaran darah, dan saraf, serta digunakan untuk mengobati demam, kaki gajah, mual, muntah, dan diare. Jus susu dari Calotropis procera digunakan untuk melawan radang sendi, kanker, dan sebagai penawar gigitan ular. Namun laporan ini digunakan secara tradisional dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengonfirmasi kegunaan klinis dari daun, latek, dan kulit kayu. Studi terbaru menunjukkan penggunaan calotropin sebagai kontrasepsi dan sebagai obat kanker yang menjanjikan. Keracunan. Bunga widuri adalah tumbuhan beracun. Prinsip aktifnya adalah eucarin, kalotoksin, kalaktin, dan kalotropin. Daun dan batang ketika diiris menghasilkan jus kental seperti susu, digunakan sebagai racun panah, racun ternak, jarang untuk bunuh diri, dan pembunuhan, dan kebanyakan racun yang tidak disengaja. Tanda dan gejala keracunan diterapkan pada kulit itu menyebabkan kemerahan dan vesikasi. Ketika diminum, jus menghasilkan rasa tajam, pahit, dan nyeri terbakar di tenggorokan dan perut, air liur, stomatis, muntah, diare, pupil membesar, kejang tetanik, pingsan, dan kematian. Periode fatal adalah 6-12 jam. Perawatan termasuk cuci perut, menghilangkan rasa sakit, dan perawatan simptomatik. Bunga widuri menunjukkan sifat pengendalian nyamuk terhadap nyamuk Culex chelidus dan Culex tritainerosensus yang berfungsi sebagai vektor untuk Japanese encephalitis. Ekstra air daun bunga widuri menunjukkan aktivitas larvarsida, repelan, dan ovisidal yang signifikan. Bunga widuri sekilas seperti melati Jepang. Bunga ini sangat indah,
banyak ditemukan di tepi-tepi jalan atau di pekarangan kosong. Jika menemukan bunga ini guys, berhati-hati karena bunga ini sangat beracun. Cukup dipandang aja atau dipotret. Sangat bagus untuk pemandangan alam. Salam hijau selalu. Terima kasih guys sudah menyaksikan video dari Talim Channel kali ini mengenai bunga widuri. Jangan lupa guys like, share, comment, and subscribe di Talim Channel. Sampai jumpa lagi. Dah.